Ya, buka. Shalom, shalom semuanya. Senang sekali bisa Shalom. berjumpa kembali di malam ini di tema kita 40 hari bersama Tuhan Yesus, perjalanan ke surga dan ke neraka. Nah, malam hari ini kita akan ditemani oleh C. Elizabeth, sumber kesaksian kita. Selamat malam, C. Elizabeth. Shalom. Malam, happy Dan Shalom semuanya. kita juga ada Pak Pendeta Harun Wiyanto. Selamat malam, Pak Pendeta. Shalom, Pak. Shalom. Teman-teman, Malam. yes. Oke, teman-teman, sesuatu yang menarik ketika kita mendengar tentang perjalanan ke surga dan neraka ya teman-teman ya, karena kita tahu bahwa sempat viral beberapa tahun yang lalu lah ya, tahun 2000-an, saya lupa 2000 berapa, itu tentang tentang evil is so real gitu kan, tentang kesaksian mengenai bahwa surga itu benar-benar nyata gitu kan. Lalu oleh Pak Philip kesaksian tentang trip to hell gitu kan, bahwa beliau dibawa Tuhan untuk ke neraka, melihat tentang kondisi neraka seperti apa. Lalu juga ada Pak Yesaya Paryaji ya dari GTI Gereja Tiberias Indonesia, beliau juga kesaksian tentang beliau saat dibawa Tuhan untuk ke surga gitu kan. Nah teman-teman semua, bahwa pasti kita akan bertanya-tanya, benar gak sih kesaksian tentang surga dan neraka ini gitu. Dan ada beberapa bahkan yang kayak kesaksian kontradiktif teman-teman. Kok ada beberapa yang tidak sesuai. Jadi kita mau tahu bahwa seperti apa sih yang realnya tentang surga dan neraka yang aslinya. Saya itu juga tentang bagaimana dan siapa saja orang-orang yang bisa dibawa ke surga untuk mengalami dan melihat secara real gitu. Dan tidak usah berlama-lama, kita langsung saja dengan narasumbernya, Ci Elizabeth. Halo Ci. Halo, Shalom. Shalom. Nah, Ci, ini kan di YouTube ya, di YouTube ini teman-teman juga bisa lihat di YouTube ya, di YouTube itu bisa cari ke surga, ketik nama Elizabeth nanti muncul, oke, tentang saksinya Ci Elizabeth. Namun di live stream kali ini, Ci Elizabeth tidak akan menceritakan 100% utuh tentang saksiannya. Jadi kita akan fokus dengan beberapa hal saja gitu kan. Nah, Elisa bisa cerita nggak waktu Cici pertama kali mendapatkan tentang kelihatan ke surga dan diajak Tuhan ke surga ini, awal mulanya seperti apa sih Cici? Kok bisa gitu mengalami penglihatan seperti ini? Cuman ngomong-ngomong nih, saya memastikan dulu nih, waktu kejadian saat itu Elizabeth bukan hamba Tuhan kan ya, bukan pendeta atau pelayan Tuhan kan ya sih? Bukan. Jadi saya waktu pertama kali ngalamin di bawah Tuhan ke surga neraka, awal mulanya sih waktu ada persekutuan doa malam di gereja saya dulu di Semarang, di GPD Karangsari. Kita semua seperti biasa kan berbahasa roh dilawat Tuhan, kita dipenuhkan Roh Kudus, kita berbahasa roh. Nah, disitulah awal mula ketika Tuhan membawa saya ke satu pengalaman yang luar biasa, di mana malam hari itu juga, karena itu doa malam hari itu juga saya sampai akhir doa itu nggak bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya udah dalam hati, saya udah berdoa, saya suruh berhenti bahasa rohnya, tapi nggak bisa. Jadi sampai saya pulang ke rumah itu terus saya berbahasa roh. Nah dari situlah keesokan harinya dan hari-hari selanjutnya selama 40 hari saya udah nggak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berbahasa roh aja. Nah selama 40 hari itu saya dibawa Tuhan ke neraka dan surga. Jadi saya posisinya saya bukan hamba Tuhan, saya waktu itu masih dalam keadaan kuliah. Oke, Ci. Tadi ada sesuatu yang unik ya, selama 40 hari itu dibikin Tuhan sampai tidak bisa berbahasa Indonesia ya? Hanya bisa berbahasa Arab saja. Itu seriusan sih, benar-benar nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Benar-benar nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi ketika orang tanya, saya mau jawab itu yang keluar dari mulut saya bahasa roh. Jadi benar-benar nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Dan itu kejadiannya adalah bersama dengan rekan-rekan di gerejanya Cici juga ya, yang ikut doa malam itu ya? Nah, jadi waktu doa malam itu, kami semua berbahasa roh, dilawat Tuhan berbahasa roh. Setelah selesai itu, semua juga pada mengalami kebingungan sih.
karena saya sendiri yang nggak bisa berhenti berbahasa roh sampai saya diantar pulang, ditanya juga tetap nggak bisa berbahasa Indonesia, tetap bahasa roh yang keluar gitu. Wah, dari semua cuman si Elizabeth doang yang nggak bisa bahasa Indonesia, Ci. Nah, itulah makanya pemilihan Tuhan itu bukan untuk orang-orang yang, ya saya pikir gini ya, saya tuh kan orang biasa, dari keluarga biasa, bukan orang yang berada, pinter juga ya, sedang-sedang aja gitu ya. Tapi Tuhan tuh pilih saya itu suatu anugerah gitu, bukan berarti saya lebih hebat dari yang lain, bukan. Tapi cuma anugerah aja, anugerah Tuhan. I see. Nah, berarti dalam prosesnya Tuhan itu, selama doa malam, terus berbahasa roh, nah selama proses dalam berbahasa roh itu di doa malam, apalagi yang Cici alami gitu, sebelum sampai di bawah Tuhan untuk yang ke surga dan nerakanya? Nah, waktu saya setelah selesai doa malam, saya diantar pulang oleh teman saya, sampai rumah juga saya tetap nggak bisa bahasa Indonesia, sampai mama saya juga bingung juga sih, sampai bingung juga soalnya waktu dari rumah ke gereja itu normal biasa-biasa aja, tapi setelah dari rumah ke gereja, dari gereja ke rumah pulang, itu saya jadi nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Nah, malam hari itu juga saya berdoa sama Tuhan, maksudnya karena besok kan saya harus kuliah, saya juga harus kerja part time karena saya mama saya kan single parent, saya cuma punya mama aja. Jadi saya berdoa, saya berjuang, tetap aja saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Nah, malam hari itu juga saya ketemu secara pribadi sama Tuhan. Bukan saya yang ingin bertemu sama Tuhan, tapi justru Tuhan yang menjumpai saya secara pribadi. Jadi malam hari itu tatap muka gitu, Ci. Iya, secara kasat mata, jadi secara real. Jadi ketika saya doa, saya ada di depan meja belajar saya itu merasakan satu atmosfer yang berbeda ya, seperti kalau orang lewat daerah-daerah yang, mungkin orang bisa ngerasain ya, orang lewat yang daerah angker atau apa tuh ngerasain merinding gitu ya. Nah, saat malam hari itu juga saya ngerasain merinding, jadi saya pikir ada satu atmosfer yang kok beda dari sebelumnya gitu. Tapi perasaan hati saya sebenarnya tenang. Bukan kacau atau gelisah, tapi saya merasa tenang, tapi saya juga perasaan saya ada perasaan sesuatu yang lain. Dan di situ saya ketemu Tuhan secara pribadi. Tuhan datang, Tuhan hadir secara kasat mata. Oh. Dan bentuk penampakannya seperti apa, Ci? Bukan nama, sebentuk secara realnya yang ketika Tuhan Yesus apakah jadi ketika saya ngerasain satu atmosfer yang berbeda, saya tuh ada seseorang tuh yang memegang bahu saya, terus tangannya satunya ada di depan di meja belajar saya. Saya kaget, saya bingung, tadinya saya mau lari sih, soalnya kan itu suasana di malam hari ya, saya seorang diri di depan kamar. Saya pikir ada seseorang yang kok bisa masuk ke rumah saya gitu ya, padahal rumah terkunci, pintu, jendela semua udah tertutup rapat sih. Cuma ini siapa yang ada di belakang saya kabur karena saya ngerasa takut juga kok tiba-tiba ada yang datang gitu ya. Waktu saya mau beranjak dari kursi, sesosok pribadi itu yang di belakang saya itu manggil nama saya. Nah, itu yang saya lebih kaget lagi karena pribadi ini tahu benar nama saya. Dia panggil Elizabeth, anakku. Jadi saya bener-bener kaget gitu ya, nyebut dia anakku gitu ya. Waktu saya berusaha menengok ke belakang, saya ngelihat secara nyata, jadi Tuhan itu seperti apa gitu. Jadi pribadi ini juga yang mengenalkan pribadinya kepada saya. Saya ini Tuhan Yesus yang selama ini kamu sembah, jangan takut gitu. Jadi ketika saya ngelihat wajahnya, saya jelas ngelihat wajahnya, rambutnya, jubahnya, sampai saya tadinya yang mau kabur tuh nggak jadi kabur lagi, karena bayangin aja seseorang yang biasa ketemu pribadi raja di atas segala raja kan, orang yang
istilahnya bukan siapa-siapa, tapi raja yang punya segala sesuatu itu, yang punya semuanya, raja di atas segala raja tuh hadir dalam pribadi saya. Saya lihat kakinya juga bukan kaki yang ngambang gitu. Kalau misalnya kita biasa secara pikir, ini jangan-jangan hantu atau apa nih, soalnya kok kakinya nggak nampak. Ini bener-bener saya ngelihat secara real. Saya bisa pegang jubahnya, saya bisa pegang tangannya, saya dipeluk Tuhan. Bahkan saya bisa ngelihat lubang paku di tangannya gitu. Nah, itu dari mana Cici yakin bahwa yang dilihat itu adalah benar Tuhan dan bukan iblis gitu? Karena kan ada lubang paku. Karena ada lubang paku di pergelangan tangannya. Orang kan biasa kalau lihat lukisan Tuhan Yesus disalib, itu lubang pakunya di telapak tangannya, bukan ada di pergelangan tangannya. Jadi saya juga sendiri sampai seakan-akan aduh ini bener nggak ya. Jadi saya sendiri memasukkan jari saya ke lubang paku di tangan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sendiri bilang, aku ini Tuhan Yesus yang selama ini kamu sembah. Jadi disitulah saya kembali ngalamin juga kasih Bapak yang istilahnya udah hilang ya dalam hidup saya, karena saya udah gak punya papi lagi. Saya ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya dipeluk, saya nangis. Tapi tetap aja setelah Tuhan Yesus udah nggak ada lagi, pergi, tetap aja saya nggak bisa berbahasa Indonesia. Itu mulainya dari situ. Yang membuat saya nggak pernah lupa gitu ya seumur hidup saya itu. Nah, berarti selama sama Tuhan Yesus itu, setelah kita bertemu dengan Tuhan Yesus itu, Cici ngomongnya tetap dengan bahasa roh gitu, dan Cici mengerti apa yang Cici ngomong. Tetap dengan bahasa roh, jadi seperti saya ngomong bahasa Indonesia, tapi yang keluar bahasa roh, gitu. Dalam hati saya pengen ngomong ini nih Tuhan, pengen ngomong bahasa Indonesia ini, tapi yang keluar bahasa roh. Tapi sesungguhnya ketika saya berjumpa pribadi dengan Tuhan itu, bayangin ya, orang kalau udah ketemu sama Tuhan, apa sih yang mau diomongin, kan nggak ada gitu. Terpesona aja, terkagum-kagum, cuma bisa terpana, terpesona. Oh, ini sosok Tuhan Yesus yang selama ini saya sembah, ini saya percaya gitu ya. Sungguh-sungguh dia tuh hadir menjumpai saya gitu ya. Padahal saya tuh bukan siapa-siapa, tapi Tuhan tuh mau hadir menjumpai saya gitu. Keren. Nah, dari peristiwa bertemu Tuhan Yesus itu tadi bahasa rohnya masih belum bisa hilang, apalagi yang terjadi sampai dibawa ke surga dan neraka gitu. Iya, jadi selama 40 hari bahkan saya nggak bisa diproses Tuhan itu, saya nggak bisa makan, nggak bisa minum. 40 hari tidak makan, tidak minum sih? Enggak, cuma pada hari ke-21 karena kering ya, karena bibir kering ya, saya mengoleskan air gitu di bibir karena udah pecah kan, bibir udah mulai udah kering banget. Tapi dari pihak keluarga tidak maksudnya keluarga dan kerabat tidak berpikir bahwa ini jangan-jangan ada masalah dengan jiwa atau apa gitu. Tapi semuanya benar-benar ya dari keluarga dan keluarga bagaimana gitu dengan terhadap kondisi yang sampai tidak bisa makan. Waktu saya ngalamin itu sih, saya tetap kuliah seperti biasa. Ketika saya harus pergi ke tempat kuliah, saya jalan kaki. Jadi nggak ada satu aktivitas pun yang saya lewatkan. Saya tetap beraktivitas seperti biasa. Saya kuliah, saya naik tangga, turun naik tangga sampai lantai ke-4 ke-5 juga saya lakukan. Saya kuliah biasa saya duduk di paling depan, duduk di bangku paling depan. Saya juga duduk di bangku paling depan. Nggak ada sesuatu yang saya hindari gitu, karena memang nggak bisa dihindari. Karena itu harus dikerjakan. Saya kerja part time juga saya kerja part time. Saya nggak harus ngelesin anak-anak, saya juga ngelesin anak-anak. Tapi luar biasanya, nah itu selama 40 hari itu Tuhan yang menjamin saya gitu. Tuhan menjamin saya, memelihara saya. Ya yang pasti sih ada yang menghina ya, hinaan, cercaan tuh ada yang ngatain kamu bisu, kamu sariawan, kamu udah stroke ringan dan lain sebagainya, banyak banget. Cuma yang paling bersyukur adalah mami sama adik-adik saya mendukung saya juga, rekan tim pelayanan saya, kakak rohani saya Pak Harun juga sangat-sangat mendukung saya gitu. Jadi disitulah saya ngerasain saya nggak sendiri gitu. Oke, jadi tetap stand strong karena ada yang mendukung ya, dari satunya Cici ya, dari keluarga orang terdekat ya.
Tuhan Iya. Yesus kan. Nah, ini bisa diceritain nggak Ci, waktu Cici dibawa Tuhan ke surga gitu kan, itu seperti apa sih sampai Tuhan bawa Cici ke surga dan surga itu kayak bagaimana sih gitu? Nah, saya pertama kali dibawa Tuhan sih bukan ke surga sih, bukan yang enak-enak dulu, tapi yang nggak enak dulu. Saya dibawa Tuhan pertama kali itu ke neraka. Wah, neraka. Jadi ketika saya dibawa Tuhan tuh ke tempat yang mengerikan, yang pertama kali saya nggak tahu kok kenapa di sini banyak orang yang nangis, banyak orang yang bilang Tuhan ampuni saya mau bertobat. Saya juga terkaget-kaget, bingung gitu ya. Belum pernah saya ngalamin hal ini, tapi secara jelas itu saya alami, dan saya bukan pingsan, enggak, tapi saya sadar ketika saya doa di kamar atau dimanapun saya berdoa, roh saya dibawa Tuhan, dan saya bukan orang yang hilang ingatan, bukan orang yang nggak sadar 100%. Sampai saya juga bisa mencium, oh bau neraka tuh begini, orang-orang yang ada di neraka tuh orang-orangnya begini. Bahkan juga banyak juga orang Kristen, hamba Tuhan juga yang masuk ke neraka. Jadi nah itu yang Tuhan mau tuh bukan ketika kita percaya Tuhan pertama kali, tapi Tuhan mau kita setia sampai akhir. Benar-benar, ini pertama yang saya mau kualifikasi dari sisi kondisi di bawah Tuhan ke neraka itu dengan kondisi fisik juga masih sadar gitu ya, tapi bisa masih sadar yang tidak terlihat gitu ya. Iya, jadi saya sadar saya lagi doa, saya sadar ada di rumah, saya sadar ada di gereja, tapi roh saya tuh ada di tempat lain. Jadi kayak rohnya Cici keluar dari diri Cici gitu ya, buat Tuhan ke neraka gitu ya. Dan di neraka itu ada hamba-hamba Tuhan juga, orang-orang Kristen yang ada hamba-hamba Tuhan juga Cici kenal gitu ya. Iya. Oh. Jadi neraka itu kan luas ya. Ini kayak warning ya, hamba Tuhan bisa di neraka gitu, apalagi kita yang kan hamba Tuhan gitu kan. Iya. Itu nggak salah lihat sih, dan kondisinya orang Kristen ada di neraka. Banyak sekali, bukan ada, banyak sekali orang Kristen yang masuk ke neraka. Nah, itu Tuhan ngomong seperti apa sih Ci, waktu Tuhan kasih tunjuk hamba-hambanya orang-orang Kristen yang ada di neraka? Tuhan sempat ngomong apa nggak tentang hal itu? Waktu di neraka sih pertama kali yang saya lihat kan, di neraka itu kan luas ya, bagiannya masing-masing, ada yang bagian jadi kalau kita lihat dari sisi atas petanya itu gambarnya tuh seperti neraka itu bentuknya seperti organ tubuh manusia. Jadi ada bagian yang bentuknya ruangannya seperti kepala, leher, badan, jantung, kaki, sampai ke ujung-ujung jari, itu semua terlihat dengan jelas. Dan tiap-tiap bagian tuh beda-beda. Ada yang orang Kristen, ada yang hamba Tuhan, ada yang orang yang memang nggak percaya Tuhan Yesus. Yang pasti kalau orang nggak percaya Tuhan Yesus, yang pasti ya masuknya neraka. Itu yang paling pertama memang ditunjukkan sama Tuhan. Ada orang yang pertama Kristen terus murtad, yang akhir hidupnya nggak percaya lagi sama Tuhan Yesus, ya nanti masuknya ke neraka. Ini menarik ya, maksudnya neraka itu bentuknya kayak organ, kayak badan manusia gitu kan? Iya. Wah, terus apa lagi Ci yang dilihat di neraka ini? Jadi pertama kali pintu neraka itu bentuknya seperti mulut yang pasti ya, karena dari mulut kan kita bisa mengaku percaya, kita bisa menguja Tuhan, banyak hal yang bisa orang perbuat tuh dengan mulut. Orang dengan mulut tuh bisa, oh iya saya percaya, oh saya nggak percaya. Bisa juga sekarang dia percaya, kemudian dia nggak percaya lagi, juga bisa dengan mulut. Jadi jelas kalau orang yang udah mengaku dengan mulutnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti udah menjadi orang yang percaya Tuhan. Tergantung tapi nanti akhir hidupnya. Karena banyak sekali orang yang pertamanya orang ngaku saya Kristen dari lahir, dari dalam kandungan mama saya Kristen, keluarga saya Kristen, keluarga saya melayani Tuhan.
Tapi nggak ada artinya ketika air hidupnya menjadi orang yang nggak percaya. Karena banyak hari-hari ini tuh orang tuh mundur dari Tuhan. Jujur hari-hari ini kan hari-hari yang semakin sulit. Bukan yang orang yang mudah melaluinya, mudah menjalani. Banyak orang yang hari-hari ini kecewa sama Tuhan. Karena sakit penyakit, mungkin karena ekonominya udah terpuruk banget. Ada orang yang meninggalkan Tuhan karena jabatan, karena pasangan hidup, karena juga kecewa, sampai akhir hidupnya dia udah jadi nggak percaya Tuhan lagi. Nah itu orang yang akhir-akhirnya masuk ke neraka gitu. Nah itu yang bagian pertama adalah orang yang jadi ketika masuk melalui pintu mulut, itu bagian pertama dari neraka adalah bentuknya seperti leher dan kepala. Jadi bagian kanan itu orang-orang yang di dalamnya jutaan digerogotin sama ulat-ulat. Jadi ulat-ulat itu ulat-ulat yang hidup kekal, terus menerus ada. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan bahwa di neraka itu ulat-ulatnya tidak pernah mati. Jadi ketika orang itu satu orang digerogotin oleh banyak ulat, ribuan, jutaan bahkan, anehnya ketika tubuhnya habis itu tubuhnya bisa kembali lagi normal seperti sedia kala, digerogotin lagi sama ulat-ulat. Nah ini untuk orang-orang yang tadi saya katakan udah pertama kali Kristen, mungkin justru rajin ke gereja melayani, tapi ujung-ujungnya itu kecewa, udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Saya nggak ke gereja-gereja lagi, nggak percaya Tuhan lagi. Saya udah nggak diperhatikan, mungkin di gereja pelayanan sedikit tapi tidak diperhatikan, menjadi kecewa karena pasangan hidup. Karena saya mau dapat pasangan hidup itu saya harus pindah agama, mungkin saya harus pindah kepercayaan. Dia sampai akhir hidupnya nggak percaya lagi sama Tuhan, ya nanti akhirnya masuk ke neraka. Kalau yang bagian yang sebelah kiri itu adalah orang-orang yang udah jelas orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang itu mau baik kayak gimana, nggak pernah nyakitin orang, tapi kalau hidupnya nggak percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jelas masuknya ke neraka. Bagian apa? Bagian yang bentuknya seperti kepala dan leher bagian kiri. Nah itu di situ jutaan orang di dalam lautan api yang menyala dan apinya tidak pernah padam. Itu benar banget. Kata Alkitab juga gitu, nggak pernah padam apinya gitu. Jadi ada ruangan yang isinya memang api, ada ruangan yang kayak tadi ada ulat segala macam gitu sih. Jadi nggak semuanya api gitu ya. Iya. Nah itu bagiannya beda-beda gitu. Karena neraka itu kan luas banget ya. Nah Tuhan nunjukin seperti itu. Ini neraka ini bentuknya seperti ini, seperti organ tubuh manusia gitu. Nah ini waktu Cici diajak Tuhan ke neraka, ini didampingi Tuhan Yesus atau cuma sama malaikat doang atau sendirian aja atau bagaimana sih? Saya waktu di neraka itu yang jelas saya sendiri, tapi yang jelas Tuhan selalu ada sih, maksudnya selalu ada. Saya ketika jalan-jalan sendiri di neraka itu ada sinar kemuliaan Tuhan yang ada dalam melingkupi saya. Saya pertama ngalamin Tuhan ada di samping saya, tapi selanjutnya Tuhan ada suara Tuhan yang terus nuntun saya gitu. Oke. Jadi tadi di neraka itu yang pastinya adalah orang yang tidak walaupun dia berbuat baik seperti apapun, selama dia tidak percaya dengan Yesus Tuhan, dia langsung masuk ke yang lautan api kekal tadi ya. Tapi kalau dia sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Nah, sedangkan yang percaya Tuhan Yesus tapi dia hidupnya tidak sesuai dengan jalan Tuhan dan akhir hidupnya ternyata tidak sesuai firman Tuhan, dia ke ruangan yang sebelah kanan ya, yang tadi yang ada ulatnya segala macam gitu ya, Ci ya. Wah. Iya betul. Itu berarti setiap ruangan yang ada mata segala macam itu maksudnya bisa disampaikan nggak, Ci? Kenapa bisa berbeda-beda itu dan apa kaitannya dengan orang yang ada di ruangan tersebut? Sesuai dengan firman Tuhan, apa yang dikerjakan oleh anggota tubuhmu itu harus kamu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi seperti itulah yang namanya neraka. Sedangkan di bagian neraka yang bentuknya seperti tangan itu juga beda lagi. Itu orang-orang yang luar biasa, orang Kristen yang istilahnya rajin banget lah.
tapi ujung-ujungnya juga masuk neraka. Karena apa? Karena perbuatan tubuhnya tuh nggak sesuai dengan firman Tuhan. Ada yang ke gereja yang sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi ternyata di tempat lain melakukan perzinahan, melakukan kekerasan dengan tangannya, dengan matanya berbuat dosa, dengan kakinya pergi ke tempat-tempat yang nggak benar. Itu sampai akhir hidupnya nggak bertobat, ya nanti masuknya ke neraka. Biarpun dia ngaku sampai akhir hidupnya saya percaya Tuhan, tapi ketika Tuhan kasih kesempatan buat bertobat, dia nggak bertobat, ya ujung-ujungnya masuk ke neraka gitu. Biarpun dia Kristen, ngaku dirinya saya Kristen, tapi perbuatan hidupnya nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu, masuknya ke neraka. Oke. Siap. Thank you. Bagi para pemirsa yang menonton live streaming ini, jika ada pertanyaan atau ingin berkomentar, silahkan tuliskan di kolom komen. Nanti akan kami tampilkan dan akan kami bahas. Oke, thank you. Nah, dari neraka tersebut dibawa Tuhan kan ke surga kan sih, ya tadi biasanya. Yang yang dulu baru yang baik gitu kan. Nah, yang surga itu jadi apa? Seperti apa sih yang Tuhan perlihatkan? Karena kan ada yang bilang surga itu cuma kayak istana, ada yang bilang surga itu taman, ada yang bilang surga itu ya pokoknya ruangan yang semuanya cuma dia sama Tuhan, jadi nggak ada bangunan, nggak ada ya apapun, cuma ruangan kosong dalam dia dan depannya tanah Allah. Nah, jadi surga yang Tuhan kasih ke Cici versinya seperti apa nih? Kalau surga itu sama juga, bagiannya ada yang beda-beda. Ada yang bentuknya seperti aula besar atau seperti barak. Ada yang bentuknya seperti rumah-rumah, bagian kedua. Yang ketiga memang istananya Tuhan. Memang ada yang bentuknya seperti istana, itu istana Tuhan. Jadi kalau di Alkitab dikatakan pujian penyembahan siang dan malam itu benar, ada di istananya Tuhan. Oke. Dan surga itu ada tamannya, Ci? Surga itu ada tamannya di bagian yang pertama. Jadi bagian pertama itu adalah aula besar, seperti barak, itu seperti aula bentuknya. Nah, depannya itu taman. Nah, taman itu memang seperti firman Tuhan katakan bahwa surga itu hidup kekal. Jadi ketika kita petik bunganya langsung tumbuh lagi. Kita petik buahnya langsung tumbuh lagi gitu. Jadi nggak ada kata-kata layu atau gugur atau mati ya. Tapi benar-benar hidup kekal kalau di surga. Oke. Nah, yang Cici dibawa Tuhan ke surga ini setelah berapa lama dibawa Tuhan ke neraka, Ci? Ganti-ganti ya. Karena kan surga itu juga luas juga ya. Dan neraka juga luas juga sama. Jadi bergantian, saya dibawa ke neraka, lalu ke surga, lalu ke jalan-jalan ke neraka atau ke tempat yang lain gitu. Sih. Nah, di surga itu yang katanya di rumah Bapakku banyaklah tempat yang digambarkan sama orang, itu adalah setiap ada rumah-rumah untuk setiap pribadi kita. Itu benar banget. Real atau itu bener banget. Jadi kalau yang pertama itu bagian barak atau aula itu untuk orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat langsung meninggal, nggak ada proses hidup lagi. Contohnya saya nggak percaya Tuhan, tapi ketika sakit atau ketika akhir hidupnya disuruh percaya Tuhan, dia mengaku dengan mulutnya, harus dengan mulutnya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dalam hatinya karena orang itu mungkin sakit langsung meninggal. Nah, itu masuknya ke bagian aula atau yang barak besar. Kalau yang kedua, bagian yang rumah-rumah itu sesuai dengan yang Yohanes 14 ayat 1 itu ya, bahwa aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu kan. Itu benar bahwa di sana banyak tempat tinggal. Ada yang rumahnya kecil, rumahnya sedang, rumahnya besar. Ada yang belum jadi, ada yang udah jadi. Kalau udah jadi rumahnya berarti orangnya udah siap pulang. Kalau yang belum jadi berarti masih ada proses yang harus dijalani gitu. Tapi yang rumahnya belum jadi itu dia tetap bisa pulang ke sana secara tiba-tiba kan, Ci? Atau dia dalam proses dulu kan rumah yang jadi baru dia dipanggil Tuhan gitu. Jadi ketika kita percaya Tuhan itu seperti kita tuh meletakkan pondasi pertama untuk rumah kita di surga. Jadi ketika kita melakukan hal apapun seperti yang Kolose 3 ayat 23 itu ya, melakukan apapun seperti engkau melakukannya buat Tuhan,
itu tuh seakan-akan tuh kita sedang ngirimin bahan bangunan buat rumah kita di surga. Jadi bukan yang kita pelayanan kemana-mana yang banyak tampil di TV atau di mana, atau yang luar biasa fansnya, atau yang banyak melakukan mujizat dan lain sebagainya, itu rumahnya semakin besar di surga. Enggak, tapi Tuhan melihat apa yang kita kerjakan di dunia. Semakin kita tulus di hadapan Tuhan, semakin rumah kita besar di surga. Nah, bisa nggak maksudnya di akhir hidup kita nggak setia, lalu rumahnya nggak jadi buat kita? Bisa juga. Itu kan maksudnya rumah itu kan Tuhan siapin buat kita gitu. Siap. Jadi jangan sampai Tuhan udah kasih, nggak jadi karena kita nggak setia sama Tuhan. Makanya yang Tuhan lihat tuh kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Siap. Terus apa lagi, Ci, yang bisa Cici ceritakan dari kondisi surga nih? Kalau surga yang bagian terakhir adalah istananya Tuhan. Nah, itu memang benar kalau lantainya dari emas, dindingnya dari batu permata, itu bener banget. Terus bentuknya seperti kayak tangga-tangga gitu ya. Kalau kita gambarannya gini, kalau kita sedang nonton sepak bola di stadion besar tuh kan ada tangga-tangga ya yang buat kita nonton. Nah, seperti itulah, mirip-mirip gambaran surga seperti itu ya, tangga-tangga. Nah, di situ jutaan orang, banyak sekali orang-orang yang memuji memuliakan Tuhan siang dan malam tanpa lelah, tanpa capek gitu ya. Gimana mau capek kalau kita setiap hari ketemu Tuhan kan, sukacita, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi bener banget yang dikatain firman Tuhan bahwa penyembahan siang dan malam tuh bener-bener ada di sana di surga gitu. Nah, terus dengan ada beberapa orang yang melihat yang berkata bahwa Tuhan itu suka menggunakan anak-anaknya ketika kita doa, katanya roh kita juga ada di sana sebenarnya gitu ya. Dan itu memang terlihat juga itu nggak sih, atau bagaimana? Bisa jadi ketika kita, memang jadi ketika kita sedang menyembah Tuhan, itu tuh ya kita tuh ya ngalamin surga itu sendiri sebenarnya. Tuhan tuh juga udah bukain tentang surga itu sendiri ke kita anak-anaknya. Jadi ketika kita doa ya udah kita ada di hadirat Tuhan, kita ada istilahnya surga kan hadirat Tuhan gitu ya. Ada di depan Tuhan, ada berkumpul sama Tuhan, kita nyembah Tuhan di situ. Oke. Ada pertanyaan dari Vini Fionita. Bagaimana dengan orang yang rumahnya belum selesai tapi dia sudah dipanggil Tuhan? Oke, gimana nih, Ci? Biasanya kalau orang dipanggil Tuhan rumahnya udah jadi sih. Kalau belum jadi berarti belum selesai tugasnya. Jadi nggak akan dipanggil pulang Tuhan. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya Vini ya. Dan jika ada rekan-rekan yang ingin komen, ingin bertanya, silakan komen, nanti akan dibahas. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selain itu apalagi yang Ci Elizabeth lihat nih yang di surga ini? Apalagi nih, soal neraka atau soal surga? Yang di surga. Kalau yang di surga ini, Ci, kondisi surga seperti apa lagi sih? Kalau surga, yang pertama jelas itu ya, rumah-rumah bentuknya, istana. Kalau yang di bagian depan, bagian pertama dan kedua dari surga itu lantainya bukan dari emas, jadi lantainya seperti pasir kaca. Oke, nah, kalau yang lantainya emas itu khusus istananya Tuhan aja. Oke. Enggak semua surga dari emas, enggak. Cuma bagian pertama, kedua pasir-pasir kaca, lalu istananya Tuhan itu dari emas. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ci. Kalau surga, jadi tadi kan Cici bilang bahwa buah di surga itu bisa kita petik gitu kan. Apakah memang bisa kita makan juga? Dan Cici makan saat itu? Waktu saya ngalamin proses dari Tuhan 40 hari itu, saya dikasih kesempatan untuk makan sih. Tapi saya nggak bisa ngejelasin ya, maksudnya ya rasanya seperti itulah ya. Jadi karena itulah saya juga kuat sampai 40 hari ya, karena ada dari Tuhan dikasih kesempatan ini makan buat Morgana kayaknya, Ci ya, karena apa? Bukan. Emang sih ya, banyak orang yang gini ya, surga tuh ada nggak sih, neraka tuh ada nggak sih gitu kan.
Yes. Orang banyak sekali yang istilahnya kok nggak masuk akal ya ada surga dan neraka. Ya memang seperti itulah, kalau misalnya Tuhan bisa kita pikirkan dengan pikiran manusia, saya juga akan ikut Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak bisa dipikirin dengan pikiran kita manusia. Dia tuh maha kuasa itu. Dia yang punya segalanya, punya surga, punya segalanya. Makanya orang-orang yang terbatas dengan pikirannya juga dia nggak akan ngalamin lebih yang dari Tuhan. Menurut saya gitu. Jadi orang-orang yang sekarang mulai firman Tuhan, dia pikirannya maksudnya terbentur dengan pikirannya, pola pikirnya yang salah, lebih baik hari-hari ini berserah sama Tuhan, minta Tuhan pimpin supaya dia pikirannya diselaraskan dengan pikiran Tuhan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi masih dari Vini Fionita. Berarti orang itu masuk kemana jika memang ia sudah meninggal? Maksudnya adalah mungkin orang yang tadi yang rumahnya belum selesai tapi sudah dipanggil Tuhan ya. Oke, orang itu masuk kemana? Kalau udah ada rumah di surga pasti maksudnya ke surga ya. Karena kan udah disediakan rumah di surga sama Tuhan. Gitu. Cik, bagaimana dengan anak-anak muda yang meninggal dalam usia muda nih? Gitu kan? Apakah juga ada di surga gitu? Jadi kalau di surga itu mau usianya berapapun juga, di surga usianya usia dewasa, dirubah menjadi usia dewasa. Misalnya orang yang udah tua umur 60 tahun. Iya, jadi usia yang udah tua umur 60 tahun ya kembali lagi menjadi dewasa, menjadi muda, nggak ada keriput, kulitnya jadi bagus lagi. Gitu. Jadi benar-benar seperti usia orang 30 sampai 40 tahun. Jadi nggak dengan tampang kayak misalkan dia baru 11 tahun gitu kan, masih 11 tahun enggak ya langsung. Dia akan diubah menjadi usia dewasa di surga. Karena Tuhan ngelihat secara umur rohani. Secara umur rohani, wah ini sesuatu yang menarik juga nih, bahwa ternyata usia di surga itu berbeda dengan usia kita di dunia ini teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, bagaimana dengan pakaian Ci? Pakaiannya tubuh kemuliaan, pakaian kemuliaan. Saya ngeliat seperti ya orang pakai baju putih aja gitu. Dengan baju seperti baju putih ya, dengan baju kemuliaan saja ya. Jadi tidak ada pernak-pernik kayak yang digambarkan beberapa orang ya. Okay. Iya, pernak-pernik warna-warni, semua warna ada di surga. Pohon ada warnanya hijau, rumah warnanya warna-warni, ada bunga warna-warni, batu permata di istananya Tuhan juga warna-warni. Semua warna ada di surga. Warna hitam juga ada. Bukan kegelapan ya, bukan warna hitam ada, tapi kegelapan nggak ada. Oke. Warna hitam ada, tapi bukan kegelapan. Ada warna hitam. Karena salah satu batu permata yang di dinding istananya Tuhan tuh warnanya ada yang hitam. Oke. Keren. Menarik ya. Jadi ternyata Tuhan di istananya juga semua warna ada. Yes, keren. Nah, baik lagi nih Cici. Dari Cici kan sempat dibawa Tuhan ke surga segala macam, tapi maksudnya Cici nggak sempat ikut Tuhan bahwa pengen tetap di situ aja gitu, tapi tetap kok balik ke bumi gitu. Karena kan banyak yang ada bahwa kalau orang sudah dibawa Tuhan ke surga, nggak kapan mau balik ke bumi. Tadinya sih saya nggak mau, cuma kata Tuhan belum berakhir masa tugasnya di dunia. Belum berakhir masa tugas di bumi ya. Jadi kalau orang belum selesai di bumi nggak mungkin bisa pulang ke surga ya. Jadi selama kita masih hidup berarti itu kesempatan itu masih ada. Kesempatan buat bertobat, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk berbuat baik. Semua yang Tuhan kasihkan itu merupakan kesempatan. Kesempatan termasuk pilihan hidup. Kamu mau percaya Tuhan atau enggak? Itu pilihan hidup kita masing-masing. Mau bertobat atau enggak, pilihan hidup kita juga. Dan itu Tuhan kasih kita kesempatan. Kalau kita masih bernafas sampai saat ini, berarti kesempatan dari Tuhan. Oke, harus diingat baik-baik teman-teman bahwa selama kita hidup itu adalah kesempatan. Makanya ada lagu hidup ini adalah kesempatan ya, jangan sia-siakan. Gitu. Nah, apakah di sana itu ada purgatory Ci? Maksudnya ada api penyucian gitu kan? Ada beberapa yang percaya bahwa sebelum masuk ke dalam tatanan surga, ke dalam yang ada taman surga, mereka harus lewati api penyucian dulu
keluar baru bisa ngeliat surga gitu. Apakah seperti itu juga? Jadi pertobatan itu adanya ketika kita masih hidup. Pilihan itu adanya ketika kita masih hidup. Kalau kita udah meninggal ya nggak ada pilihan. Kita waktu kita meninggal itu posisinya kita percaya Tuhan nggak? Kalau udah nggak percaya Tuhan Yesus, udah dikasih kesempatan buat bertobat nggak bertobat, ya ngerti sendiri pasti masuknya ke neraka. Nggak ada api penyucian lagi. Cuma ada dua tempat aja, surga atau neraka, gitu aja. Wah, siap. Oke, jadi teman-teman jangan berpikir bahwa nanti kita bisa ada api penyucian ya ketika mati ya, tapi kita akan langsung mengalami pemisah surga dan neraka gitu. Nah, dari kondisi Cici di bawah Tuhan surga dan neraka ini apa aja yang bisa Cici sharingkan nih ke teman-teman semua nih yang mendengar live streaming ini? Iya. Maksudnya banyak nih. Ya, yang bisa Cici sharingkan tentang kondisi surga lain atau neraka, kondisi neraka lain yang belum diceritakan atau saya belum sempat bertanya gitu, karena bukunya Cici lumayan juga ya, ada berapa ya, kalau gitu ya. Bagi yang mau silakan aja kontak nanti ke Saudara Happy ya, atau ke Golden Lamb Ministry khususnya, karena saya di bawah pembinaan Pak Harun sebagai kakak pembina saya, itu dinaungi sama Golden Lamb Ministry. Jadi ada dalam bahasa Inggris dan ada dalam bahasa Indonesia. Itu di situ komplit sih dari hari pertama sampai hari ke-40. Dari nyeritain tentang neraka, tentang di mana hamba Tuhan bagiannya, di mana kaum homo atau lesbian bagiannya. Nah, ini bukunya. Oke, ini bukunya ya teman-teman ya. Jadi buku ini bisa teman-teman dapatkan dengan kirim pesan atau komen di siaran ini, atau bisa kirim message ke Apostek Indonesia Apostek Property Network. Nanti kita akan bisa atur untuk pengiriman bukunya tentang 40 hari bersama Tuhan Yesus di dua apel neraka dan surga. Oke, thank you so much. Dan pastinya itu bukunya ada biaya penggantian untuk cetakan nggak ya, Elizabeth dan Pak Harun? Oh iya, ada penggantian ongkos cetak aja sih. Tapi itu mungkin bisa langsung nanya ke ministry kami ya, Golden Lamb Ministry. Nanti mungkin bisa dikasih nomor atau alamatnya, atau bisa kontak langsung ke Saudara Happy dulu ya. Siap. Nanti baru dikasih. Masih lebih lanjut bisa silakan teman-teman kirim message ke Indonesia Patriarch Prophetic Network ini. Nanti kami akan kirimkan, informasikan untuk biaya ongkos kirim segala macamnya berapa. Oke, kita masih bisa bertanya, silakan yang ingin bertanya, dan sambil menunggu pertanyaan yang lain dari para pemirsa, oke, kita ke Pak Harun nih, Pak Pendeta. Tadi dikatakan, apakah penglihatan yang dialami seperti Elizabeth dan banyak para hamba-hamba Tuhan lainnya ini menggantikan esensi dari Alkitab gitu, Pak? Karena banyak yang ada orang berkata bahwa Alkitab itu udah valid, nggak perlu ada penglihatan lagi gitu. Itu gimana ya, Pak? Yang terakhir, sorry ada putus-putus. Soal eksistensi dari Alkitab, betul. Jadi apa yang dialami Elizabeth itu persis apa yang dialami oleh Yohanes, Rasul Yesus. Rasul Yesus ini, kalau saudara mau lihat di dalam nubuatan Yesus yang diungkapkan dalam Injil Yohanes pasal 21 menyebut begini, untuk Rasul Yohanes ya. Jadi ada beberapa, setelah Yesus bangkit, ada 2 murid yang sungguh Tuhan kasih pesan khusus. Pertama buat Petrus, kita lupakan Petrus. Kedua buat Yohanes. Di ayat 21 dari Injil Yohanes 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Halo? Ya. Yes. Jadi jikalau aku Tuhan mengatakan begini,
jikalau aku menghendaki supaya tinggal hidup sampai aku datang. Nah, di dalam keadaan ini justru murid-murid salah memahami dan bahkan tersebar berita bahwa murid itu tidak mati seperti Elia, khususnya seperti Elia. Halo, sepertinya Pak Harun terpental, teman-teman. Oke, kita sambil menunggu Pak Harun. Oke, harap teman-teman bisa sabar menunggu. Oke, dia sudah masuk lagi. Ya, Oke, Pi. ini. Yes. Maklum, streaming jaringan, karena saya ada di daerah Betul. Kalau video Subang kita dan Kecamatan Pagaden, begitu ya, perbatasan dari dunia ini ya. Nah, mungkin Elizabeth di Bandung, mungkin di Jakarta ya, dia punya jaringannya oke banget. Ini di daerah Pagaden dengan jaringan trik, aduh, haleluya. Jadi diulangi bahwa Tuhan mengatakan jika aku menghendaki ya hidup sampai aku datang bukan urusanmu. Tetapi murid-murid salah menafsirkan, menganggap bahwa Yohanes ini tidak mati. Coba saya merubah jaringan saya. Ini coba saya rubah dulu jaringannya ya. Rubah dulu jaringan. Oke, teman-teman, sambil menanti, ada satu pertanyaan lagi, Ci Elizabeth. Waktu Cici di surga ngobrolin apa saja, ataukah ada pesan Tuhan yang harus Cici sampaikan kepada manusia-manusia di bumi ini? Sambil menunggu Papi Harun, bisa diceritakan, Cici? Surga itu banyak banget ya yang diobrolin ya, segala saya tanyain, makanya saya bisa tahu rumah ini kenapa ada yang besar, ada yang kecil, itu semua dari obrolan saya sama Tuhan. Jadi karena waktu saya dibawa ke surga itu, posisi umur jasmani saya kan umur 20 tahun ya, tapi umur rohani saya baru 12 tahun. Jadi waktu saya dibawa ke surga itu umur saya 12 tahun. Saya anak-anak waktu dibawa ke surga. Jadi banyak hal yang saya obrolin, ada yang kenapa rumahnya beda-beda, kenapa banyak kali. Tapi yang pasti sih Tuhan bilang waktu saya pengen tetap di surga, nggak pengen pulang, maksudnya nggak pengen pulang ke bumi, Tuhan bilang waktumu belum selesai, yang pertama. Yang kedua, beritakan kepada siapa saja yang kamu jumpai bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada. Itu yang pertama. Yang kedua ya, yang ketiga, bahwa kalau kamu berjumpa dengan orang-orang, bilang ke orang-orang bahwa kalau mau masuk ke surga cuma satu aja jalannya, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nggak ada yang lain. Jadi kalau ada banyak orang yang katakan ada banyak jalan yang menuju ke Roma, ada banyak jalan yang menuju ke surga, itu salah banget. Karena cuma Tuhan Yesus kan yang punya surga, jadi cuma Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pintu dari surga, menjadi jalan kebenaran dan hidup. Pintunya itu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau mau masuk surga ya melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang selanjutnya adalah setia sampai akhir. Jadi pertahankanlah iman percayamu itu sampai akhir. Dan yang terakhir adalah iman percaya. Karena udah jelas banget di Alkitab juga udah dikatakan, adakah iman di bumi ketika aku datang? Nah itu berarti kan pertanyaan yang nantinya Tuhan akan tahu bahwa banyak orang-orang yang istilahnya mengaku dirinya anak Tuhan tuh akan banyak orang yang mundur kan? Banyak orang yang udah nggak percaya lagi sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang setia sampai akhir. Pertahankan iman percayamu sama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir adalah ketika engkau menjumpai orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah inilah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai anak-anak yang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya buat menginjil, mendoakan, apapun yang kamu lakukan sesuai dengan bagian dan talentamu masing-masing. Karuniamu masing-masing gitu. Nah itu pesan Tuhan.
Oke, thank you Elizabeth, semoga menjawab pertanyaannya. Jika ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman tulis di komen ya. Nanti ketika kami bacakan, kita kembali ke Pak Pendeta Harun. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi Yohanes itu waktu tadi disebutkan, nanti tolong Happy ikutkan ayat-ayatnya ya, Yes. supaya bisa, yang penting ada kebenaran firman yang disampaikan. Saat Yes. Yohanes dianggap, saat Yesus menubuatkan tentang Yohanes, tetapi Yohanes dianggapnya oleh murid-murid tidak mati seperti Elia, tetapi dia mati dan ada kuburannya. Lalu apa maksud dari pernyataan Tuhan? Jika aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang. Nah, itu Yohanes itu sengaja dibuat oleh Tuhan, dibuang di Pulau Patmos, pulau yang sepi, di mana tidak ada penduduk di situ. Nah, Yohanes itu dalam Wahyu, rohnya dibawa, masih hidup dia. Rohnya dibawa kemana? Dibawa sampai melebihi zaman kita, karena Yesus datang kan melewati zaman kita nih, di 2020. Dibawa ke sana. Itu bukan dia melihat sebuah slide seperti saya melihat sebuah gambar Happy, gambar Elizabeth, tidak. Tapi itu masuk dalam lorong waktu, dan di sana dia sampai di melebihi 2020 lah. Dengan semua teknologi yang ada dia lihat di situ. Lalu dikembalikan lagi ke posisi di zamannya dia. Elizabeth juga begitu. Sebenarnya yang disebut sama Elizabeth soal sorga neraka itu adalah setelah 1000 tahun damai, baru ada pengadilan tata putih, baru semua orang yang dihakimi, lalu yang dalam kitab kehidupan, kepustakaan dalam kitab kehidupan dibawa dalam sorga. Nah, yang lain dibuang ke kematian kedua, lautan api, itulah neraka. Dan itu kekal selama-lamanya. Tidak ada penyucian dan sebagainya, tidak, itu kekal selama-lamanya. Elizabeth dibawa ke sana, langit dan bumi baru itu yang disebut dalam Wahyu pasal 21. Lalu dibalikin lagi ke sini. Sama seperti Yohanes juga, kadang-kadang sesuatu yang sulit untuk dimengerti di sana, sedangkan sama juga seperti Elizabeth, seperti Yohanes begitu juga, karena keadaannya dia cuma tahu ini doang. Sedangkan itu udah teknologinya Tuhan. Jadi makanya Elizabeth di waktu dibawa kemari, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa jadi bahan pertanyaan, tetapi itulah kemampuannya dalam dunia yang sekarang ini yang terbatas, beda dengan teknologi Tuhan. Saya sebut teknologi Tuhan supaya lebih mudah dimengerti. Tapi sebenarnya teknologi roh ini cukup kita bisa pahami lewat teknologi internet. Nah, kita kata tadi kan ada, kita merasa kalau kita doa itu di hadirat Tuhan. Jadi kalau misalnya berapa kalikah kita turun naik sorga? Sering kali juga. Setiap orang yang merasa hadirat Tuhan itu udah sering turun naik sorga, gitu. Nah, ya nggak perlu melihat, tetapi kita bisa merasa saja di dekat sama Bapa, itu udah turun naik sorga itu sebenarnya. Jadi bukan cuma 1-2 orang, cuman ada orang-orang yang khusus untuk diceritakan. Jadi dia detail, seperti Elizabeth ini diceritakan detail. Nah, yang dilihat di dalam Alkitab juga. Nah, jadi waktu zaman Yohanes dia melihat sorga ya, khususnya Yohanes lihat sorga, Elizabeth melihat keadaan neraka. Kenapa neraka itu kok kaitannya dengan anggota tubuh? Karena memang yang dihukum, kenapa neraka itu seperti anggota tubuh? Karena memang yang dihukum itu adalah anggota tubuh kita, perbuatan kita. Dosa itu adalah melanggar hukum Allah. Jadi perbuatan kita itu yang dihukum oleh Tuhan. Nah, karena keadaannya di hadirat Tuhan, dari perbuatan sampai pikiran sampai ke hati. Itu kalau di pengadilan Tuhan itu tidak hanya perbuatannya, tetapi juga sampai ke dalam pikiran dan ke dalam hati. Jadi hati kita nanti kalau ditampilkan nanti diadili sama Tuhan, itu hatinya bisa bersuara keras. Pikirannya bisa bersuara keras. Kalau di dunia ini kita berpikir nggak ada orang yang tahu, tapi nanti semua kebongkar. Nah, itulah sebabnya kalau kita percaya kepada Yesus, pada saat kita akan mengalami pengadilan itu hati kita dan pikiran kita udah dihapus, perbuatan kita udah dihapus. Waktu dibuka lembaran tanggal sekian, nggak ada dia. Padahal kita sudah berbuat dosa loh. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, maka darah Yesus mengampuni dosa kita. Jadi ada 2 poin ya, kita mengakui dosa dan kita mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita.
maka Tuhan itu adil dan akan menyucikan dosa kita. Nah itu kenapa kekuatan dari situ jadi berfungsi buat kita. Lalu kemudian ada yang tadi disebut ya, kalau seandainya ada orang yang, ya jujur aja ya, tidak semua orang yang timingnya tepat pada waktunya dia meninggal. Jujur, tidak semua orang. Jadi ada orang-orang yang, ini anak Tuhan ya, kita bicara anak Tuhan, tidak orang dunia lebih banyak lagi kasus-kasus kayak begitu. Untuk anak Tuhan, waktu lagi dibuat, ini sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri ya. Pada saat dibuat tempat buat orang ini, saat dia perbuatan baiknya dilakukan, dia buat untuk Tuhan, maka semua akan dikirim ke bahan-bahan bangunan, seperti bahan-bahan bangunan dikirim ke surga itu. Nah, kemarin dalam khotbah saya juga tentang bangunan Allah. Nah, contohnya bangunan Allah di mana Tuhan hadir itu Yerusalem baru itu isinya cuma permata, emas dan lain sebagainya, barang berharga lah. Lalu sebetulnya itu kalau dalam kehidupan kita yang kita kirim itu apa sih? Cinta sama Tuhan. Kalau orang cinta sama Tuhan itu lagi ngirim bahan-bahan yang luar biasa itu. Yang permata, kan ada orang yang membangun di atas dasar Yesus Kristus, entah membangun kayu, rumput kering dan jerami, atau logam-logam mulia, emas, perak, dan permata. Nah, emas, perak, dan permata itu satu poin saja, cinta sama Tuhan. Jadi kalau kita melayani, kita beribadah, bahkan perbuatan aktivitas kita itu didasarkan cinta sama Tuhan. Karena Yerusalem baru itu yang diumpamakan sama Tuhan adalah mempelai Tuhan. Yerusalem baru turun dari sorga bagaikan pengantin perempuan anak domba Allah yang berhiaskan, yang cantik dan berhias. Jadi pengantin itu, jadi gambaran Yerusalem baru itu, gambaran rumah Tuhan, gambaran bangunan rohani itu adalah pengantin Tuhan yang Tuhan mau. Lah orang pengantinan itu cuma satu poinnya, cinta. Nah, jadi cinta itu loh, itu sungguh luar biasa itu. Lebih daripada korban. Orang korban banyak-banyak, tapi kadang-kadang ada mau mau pamer atau mau sesuatu pamrih lah ya. Tapi kalau udah cinta tuh tanpa pamrih kalau udah cinta. Apapun dia rela korbankan. Jadi cinta itu mengirim barang-barang yang permata, emas, perak ke surga. Lalu kemudian kalau ada orang ya ginilah keadaannya. Ada orang ini tidak yang dimaksud oleh Elizabeth yang murtad ya, yang sampai akhirnya tidak percaya Yesus, menolak Yesus. Ini pasti masuk neraka yang ini. Jadi akhirnya itu menolak Yesus, itu ketipu sama iblis seperti Yudas Iskariot lah. Itu akhirnya masuk neraka. Tetapi bagi orang-orang yang memang karena salah, kecewa sama Tuhan, lalu kemudian karena ulahnya sendiri, maka dia akan mengalami keadaan pencobaan yang bisa juga merenggut nyawanya. Karena begitu ulahnya sendiri pada saat dia kecewa sama Tuhan, Tuhan itu selalu jaga, Tuhan itu selalu lindungi. Tetapi kalau dia kecewa sama Tuhan, dianya yang lari dari Tuhan. Kalau lari dari Tuhan, tidak ada dalam jalur anugerah Tuhan, itu diancam sama iblis. Iblis ini kan disebutnya pembunuh manusia. Karena pada saat tidak mengalami tidak dalam lindungan Tuhan, dia bisa lari karena kecewaan, kebenaran diri sendiri. Ya, jadi keadaan ini yang membuat akhirnya orang ini bisa. Oke, sepertinya gangguan koneksi lagi, teman-teman. Harap sabar menanti. Oke, jadi harap dimaklumi ya teman-teman ya, karena memang Pak Pendeta Harun ini dari berada di lokasi Subang, jadi koneksinya terus nyambung dulu teman-teman. Ada yang putusnya di mana? Ada yang putus di mana? Oke, tadi sampai ya kalau saya tidak salah ingat itu sampai yang kalau orang itu karena kesalahannya sendiri gitu kan, seperti Yudas tadi itu ya dia pasti ya, jadi salah sendiri bisa saja mengalami kematian. Ya, mengalami kematian, tapi di tengah sebelum dia meninggal dia bertobat gitu. Rumahnya kan belum selesai. Lalu bagaimana? Ya itu langsung dikebut lah, kira-kira begitu. Jadi itu kerugian dari dia sendiri, kerugian dari orang itu sendiri. Nah gitu sebenarnya. Tapi masuk surga kan ya begitu. Tadi kan di awal sempat dijelaskan sama Elizabeth bahwa di awal-awalnya itu dia sempat dapat dukungan dari Pak Pendeta Harun gitu kan.
Nah, apa yang membuat Pak Pendeta Harun yakin bahwa ini benar penglihatan dari Tuhan, apa yang dialami benar dari Tuhan, dan bukan karena masalah kejiwaan, bukan karena sakit penyakit gitu, yang bikin Pak Pendeta Harun tetap mendampingi dia? Ya, ini waktu itu Elizabeth di tahun 2001 kurang lebih ya, ada di Semarang, saya ada di Pagaden tempat saya, kami jaraknya jauh. Nah, waktu pas terjadi Elizabeth pertama, yang kami dengar itu bukan soal dan neraka, tapi yang saya dengar adalah Elizabeth dan juga rekan kita yang di Jakarta, saya di Pegadaian di Subang, rekan kita di Jakarta, hari itu ada yang telepon saya karena saya ada di Tegal karena ada paman yang meninggal, saya ingat banget, telepon saya sama adik rohani saya Suwanti, kok ini Elizabeth, kalau nggak salah ada lagi 2 orang di ministry kami ya, 2 orang, mereka sejak tadi pagi bangun berbahasa roh dan tidak berhenti, berbahasa roh dan tidak berhenti. Saya orangnya sih lurus-lurus aja. Saya juga dikuatkan dengan firman pengajaran, jadi nggak terlalu ngeroh juga, seimbang lah kira-kira. Wah, ini menurut saya tidak boleh berbahasa roh, ya bisa berhentilah. Oke, tetapi kemudian adik ini telepon lagi, kok yang berhenti 2 orang berhenti, tinggal Elizabeth. Nah, waktu itu saya nggak ngerti, karena saya ada urusan, jadi 3 hari kemudian kalau saya nggak salah, 3 hari kemudian saya kembali, karena itu di Tegal, 3 hari kemudian saya kembali ke Pegadaian, ke Subang, lalu saya telepon. Nah, karena dia berbahasa roh, saya juga berbahasa roh, sama-sama kita berbahasa roh dalam telepon. Cuman bahasa roh saya, bahasa roh menyerang, karena hati saya menyerang. Akhirnya ada roh jahat, segala macam. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, stop, kamu jangan lagi nyerang dia. Nah, ini kehendakku. Nah, kalau Elizabeth, ini kita tidak konfirmasi. Nanti konfirmasinya itu sekian tahun kemudian. Bayangin, Elizabeth tidak konfirmasi, cuman Elizabeth dapatnya 40 hari. Saya pakai firman. Nah gitu, jadi Elizabeth dapat dari suara roh, saya dari firman. Karena tidak bisa berbahasa Indonesia, dia nggak bisa ngomong kok saya akan 40 hari prosesnya. Enggak, saya nggak ngerti. Tiba-tiba, cuman dia waktu saya ngomong bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Nah gitu, cuman waktu mengucapkan tidak bisa bahasa Indonesia. Saya waktu pakai bahasa roh, saya terus berdoa kepada Tuhan untuk terkonek dengan Tuhan supaya saya bisa menerjemahkan apa yang dimaksud Elizabeth. Jadi pada saat saya berbahasa roh, kok roh kita nggak ngebentur, kok klop roh kita. Makanya Tuhan bilang stop, ini kehendakku. Lalu saya lihat nggak bisa sembarang saya terima. Nah, jadi saya ngomong Elizabeth gini, Dek, saya tunggu 40 hari Dek. Karena saya ingatnya angka proses itu 40 hari. Dia juga nggak bilang proses. Wah, saya juga nggak tahu, tiba-tiba muncul 40 hari seperti Musa 40 hari, Yesus dituai 40 hari. Angka 40 hari cukup angka keramat lah ya. Angka-angka yang dikenal lah sama kita. Saya tunggu 40 hari. Karena 40 hari jadi 1 tahun, 1 hari 1 tahun jadi 40 tahun. Jangan sampai 40 tahun ya, 40 hari. 40 hari ini, maka saya bilang setelah 40 hari, kalau Dedek masih belum bisa bahasa Indonesia, saya datang khusus melepaskan Dedek. Kayaknya kalau lewat 40 hari, ada roh jahat yang nyerang gitu. Di hari-hari, saya juga lupa itu, setelah 40 hari atau belum, saya lihat Elizabeth di rumah, itu dalam keadaan, saya karena ke Semarang, waktu itu saya sering ke Semarang ya, karena ada pelayanan juga di tempat Elizabeth bergereja. Jadi pada saat itu, saya lihat Elizabeth itu sudah lumpuh kakinya, lumpuh tuh nggak bisa jalan karena ya nggak masuk makanan. Kita mah dengernya enak-enak aja. Kita yang sebagai tim itu was-was, jujur aja, khawatir, cemas, ini ada apa nih? Kita juga masih berpikir-pikir. Tapi akhirnya Elizabeth memang selesai untuk di 40 hari itu, akhirnya bisa berbahasa Indonesia. Hanya saya tidak tahu kalau dia itu ngalami dibawa ke surga neraka. Tiba-tiba saya dapat itu berapa tahun kemudian saya dapat dari satu orang, Pak Harun, ini ada kesaksian bagus, kesaksian surga neraka. Oh iya, saya kasih CD-nya ya, dikasih CD-nya, waktu itu masih pakai VCD. Begitu saya nyalakan, loh ini Elizabeth. Jadi dia kesaksian di JKI, tapi dia nggak pernah kasih tahu saya bahwa dia dibawa ke surga dan neraka. Ya itulah Elizabeth, memang awalnya diam, dari dulu juga pendiam. Kemudian no profil ya. Cuman ya buat kita jadi kok begini, kita yang rekan-rekan dekatnya nggak tahu. Jadi akhirnya kita panggil tim ministry,
ialah Elizabeth kesaksian dari A sampai Z. Nah, saya udah siapkan semua di situ. Lalu kemudian dari situlah di 2012 kalau nggak salah itu baru dibuat bukunya. Nah, inilah yang saya dapatkan. Jadi Elizabeth itu dapat dalam dimensi roh atau suara roh, saya dapatnya dari firman. Selalu itu menjadi firman dan jadi kalau di dalam tabernakel itu yang balancing, yang seimbang, yang tidak boleh maju duluan mana, meja roti sajian itu adalah firman, pengajaran firman, dan pelita emas adalah karunia roh, terang karunia roh. Karunia roh itu kelihatannya sama berkaitannya dengan yang kelihatan secara kasat mata. Terang kan kelihatan secara kasat mata, yang membuat mata kita bisa jadi ingatkan gara-gara terang. Pelita emas dalam tabernakel, meja roti sajian itu berkaitan dengan hati. Jadi jasmania dan rohania. Rohania itu dalam dimensi roh yang berkaitan dengan hati, dan jasmania yang kelihatan, yang nampak. Nah, saya hikmat itu ada di dua sisi ini, mesti balance. Jadi nggak bisa ngeroh, nggak bisa terlalu kebenaran, nanti pembenaran diri, jadi begitu. Nah, itu yang saya dapatkan. Oke, menarik ya, karena istilah yang tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa ternyata kata nggak cuma firman doang, nggak cuma hati orang doang, tetapi seimbang karena ada meja roti sajian dan juga pelita emas yang ada di tabernakel Musa. Karena banyak orang-orang yang hari-hari ini berkata bahwa ya buat apa ada butuh penglihatan segala macam, adalah menurut mereka Alkitab aja udah valid gitu kan. Ternyata ini ada penjelasan lewat tabernakel Musa, yaitu nasi yang luar biasa sekali. Nah, kaitan dengan surga juga, itu kalau Elizabeth tadi bilang ada yang namanya halaman, itu persis dengan tabernakel Musa. Ada halaman, ada 3 daerah sebenarnya. Nah, oke, kita lihat lagi, tadi saya lupa membahas. Sementara ini yang ada di dalam, kalau ada orang mati ya, itu tidak ke surga, tapi ke Firdaus. Dan mereka yang mati yang tidak mengenal Yesus masuk ke Hades. Tapi gini aja gambarannya. Ini gambarannya tentang Hadesnya ya, tentang penjaranya kalau ada orang dihukum di penjara. Contohnya gini, kalau ada orang yang kedapatan pencuri lalu ketahuan, dia masuk polsek, diproses sama polsek, ditaruh di penjara. Penjara itu apa sih? Yang diruji, tapi penjaranya di polsek. Itu belum diproses, lagi terus diproses. Jadi sampai nanti BAP dan lain sebagainya. Lalu kalau divonis di mana? Ya di penjara juga. Sama-sama di penjara. Artinya tempat yang bergeruji gitu loh. Ya neraka, ya Hades itu ya neraka juga, nanti juga sama-sama neraka, api. Nah, itu kaitannya itu kaitannya begitu. Lalu kemudian kalau yang berkaitan dengan anggota tubuh tadi, kan anggota tubuh kita ini harus dipertanggungjawabkan. Makanya kalau bisa ya. Kenapa? Ya, berarti apa, neraka itu nggak cuma api doang, dan itu memang yang soal mempertanggungjawabkan dan anggota tubuh itu bukan cuma sebuah gambaran doang ya Pak ternyata ya, karena kan banyak yang berkata bahwa itu gambaran. Tidak. Jadi memang anggota tubuh kita ini harus dipertanggungjawabkan. Maka Tuhan ada yang namanya pendamaian dari Tuhan. Tuhan mau mengampuni kalau kita mengakui. Tapi mesti kita ambil resiko dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Enggak kemudian diampuni lalu beres dari resiko. Enggak dididik itu berarti. Sedangkan Tuhan itu selalu tampil sebagai, coba aja lihat murid-murid itu disebutnya murid-murid. Dan Tuhan bilang murid itu disciple. Makanya disiplin itu penting. Ya, dididik itu penting. Mau dididik itu penting. Nah jadi kalau Firdaus juga sama. Cuman kalau yang Firdaus dengan surga lebih jauh, surga lebih bagus. Kalau Firdaus ya orang akan menjadi nyaman di situ ya. Ada di situ, di tempat yang mungkin kalau sekarang orang ini lihat ya, kalau ada orang yang meninggal, jadi gini loh. Pahami juga bahwa antara ini soal waktu ya, soal waktu ini nggak seperti yang waktu kita, itu mesti dipahami. Jadi gini, kalau kita nih ya, jaringan internet ini adalah pengaruhnya adalah soal tempat. Kita bisa aja di mana saja kita merasa happy ada di saya, dekat saya, Elizabeth ada dekat saya. Padahal kita jaraknya jauh nih. Tapi kalau bicara waktu, beda. Tapi kalau Tuhan, pahami baik-baik, Tuhan berkata begini, aku yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. 3 waktu ini Tuhan bisa hadir bersama-sama. Kalau kita nggak bisa, kita mesti present. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu, kita nggak bisa datang ke masa mendatang. Tapi kalau Tuhan itu menguasai 3 waktu dalam hadir bersamaan, itu yang kita mesti pahami.
Jadi sebenarnya kalau bicara di teknologinya Tuhan, neraka yang 2000 tahun, 10.000 tahun, 1 juta tahun yang lalu dengan yang sekarang ini Hades, sama-sama aja. Kalau di mata Tuhan mah sama-sama aja. Ya dia juga, ya itu juga. Karena tahun buat Tuhan itu nggak diperhitungkan. Sorga yang nanti Yerusalem baru turun dari sorga dengan Firdaus yang sekarang sama semua. Kalau di mata Tuhan mah sama. Nah kalau kita tuh mikirnya soal wah itu kan belum terjadi, wah itu kan gini segala macam. Makanya Tuhan bilang 1000 tahun bisa 1 hari. Itu dalam Petrus. Tapi dalam Mazmur lain lagi. 1000 tahun itu bisa gilir jaga. Gilir jaga berarti cuma 3 jam. Gilir jaga itu ada 4. Jam 6, jam 9, jam 3 jam. Gilir jaga itu cuma 3 jam. Jadi ada lagi orang berkata, wah waktu Yesus datang ke sorga, waktu Yesus itu Allah turun ke dunia. Wah sorga jadi nggak ada orang dong. Ya ini baru cuma ditinggal sehari, 33 setengah tahun itu cuma 1 jam, bukan sehari, cuma 1 jam. Itu aja 1000 tahun itu bagi-bagilah. Kira-kira 1 jam Tuhan kali. Kalau kita pakai pikiran manusia ya ilah cuma tinggal 1 jam nggak masalah. Gitu loh. Oke. Ini saya harap menjawab tanyaan Bu Wiyanti Rusli tentang yang pertanyaan pertama bahwa kalau seorang yang percaya Tuhan meninggal, orang itu langsung surga atau di tempat lain di Firdaus ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Harun bahwa ada di Firdaus gitu. Terus yang kedua, saat ini apakah sudah ada orang-orang di surga selain Yesus? Nah ini mungkin lebih kalau ke Ci Elizabeth dulu dengan yang Ci Elizabeth lihat bagaimana nih Ci? Kalau yang saya lihat sih ya ada orang yang di sana. Surga itu bukan surga, nggak kosong. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, ya langsung masuknya ke surga atau yang tadi Pak Harun katakan Firdaus ya. Kalau yang sekarang. Ya, Firdaus itu sama juga dengan surga. Sebenarnya tadi itu dia. Iya. Nah, kelemahan kita itu karena kita terbatas dengan waktu. Buat Tuhan itu ya Firdaus itu surga. Ya mau tahun jutaan 1000 tahun lebih ya berarti. Katakan aja 1000 tahun 2020, 3020 lah. Itu kan nanti kesananya tuh. Katakan kita tambah lagi dengan 100 tahun lah ya, karena mau ada dihakimi. Bayangin 1 saat ini kalau pakai pikiran hitungan manusia ya. Wah 100 tahun 3020 tambah 100 tahun 3100. Katakanlah 4000 tahun ke depan lah gitu ya. Sama aja berarti. Jadi langsung aja kalau percaya Tuhan Yesus Kristus ya masuknya ke surga langsung. Iya, ya itu dia sama juga Firdaus ya sama dengan surga. Yang neraka gitu juga di polsek, penjara polsek sama juga penjara Nusa Kambangan. Orang diputus hukuman kan penjaranya Nusa Kambangan tuh yang besar-besar. Sama di jeruji juga gitu. Nah gitu ya. Sama neraka juga, api-api juga gitulah. Nah seperti itu sebenarnya. Siap, thank you. Ada lagi untuk para pemirsa yang ingin masih bertanya, silahkan tulis di komen, nanti akan dibacakan dan akan dijawab atau disangka. Oke, kita lanjut lagi Pak Pendeta sama Ci Elizabeth. Jadi pertanyaannya lagi adalah tadi seperti Pak Pendeta sempat katakan bahwa karena sebenarnya semua orang itu bisa gitu melihat, tapi ada orang tertentu yang memang Tuhan pilih untuk melihat secara detail gitu kan, karena ada tujuan khususnya gitu. Nah bagaimana kita mengetahui ini Pak? Karena bisa aja orang mengaku gitu kan. Bagaimana kita bisa mengetahui itu? Ya susah. Gini ya. Cara kita biasanya tadi saya bilang kalau Elizabeth dengan ini contohnya di dalam tentang karunia atau tentang penglihatan, tentang nubuat, itu selalu 2 saksi. Itu pasti Tuhan akan kirim 2 saksi. Lihat aja contoh seperti Yusuf. Yusuf itu mimpi 2 kali. Nebukadnezar, jadi Firaun mimpi 2 kali. Atau ada 2 saksi. Jadi Tuhan bilang kesaksian itu menjadi teguh kalau ada 2 saksi. Nah gitu loh. Elizabeth dengan saya yang jaraknya berbeda, di antara tempatnya beda gitu. Lalu karunia pun beda, dia dalam dimensi roh dia dengar, kalau saya firman Tuhan. Tapi semuanya sama, 40 hari misalnya, salah satu contoh seperti itu. Dan selalu begitu terjadi, di tim kami selalu begitu terjadi. Nggak mungkin 1 saksi, 2 saksi. Kalau dia 1 saksi, kita masih terus simpan gitu, sampai menunggu saksi yang berikut. Nah seperti itu biasanya kami. Jadi bagaimana caranya?
kalau misalnya sekarang secara pribadi yang kita mau terima, ini suara Tuhan atau tidak? Ini bicara mengenai secara umum ya. Ini bukan bicara mengenai pilihan ya, tapi biasanya ini kan pengalaman pribadi dari orang. Ini suara Tuhan atau tidak? Saksinya gampang aja kok kalau yang itu, hati. Makanya jaga hati ini jangan dirusak. Oke, pikiran kita rumit. Oke, jiwa kita gundah gulana, tapi hati nggak boleh masuk ke hati dia. Nah, gitu loh. Hati ini nanti yang akan melihat, kalau yang akan menimbang suara Tuhan yang kita dengar. Kadang-kadang itu adalah kemauan kita kan. Karena kita begitu ambisi, lalu kemudian kita merasa ini suara Tuhan. Atau insting yang kita dapat. Hati kita yang menimbang. Makanya ya, pelatihan itu mulai dari, kita udah biasa nih. Sebetulnya udah terbiasa. Waktu saya berdoa aja lah ya, berdoa. Saya enak kok, rasanya kok damai di hati ya. Nah, saya merasa hadirat Tuhan. Ini bukan orang-orang yang dapat karunia penglihatan lah ya. Kita merasa damai. Asik banget nih. Atau di tempat ini saya merasa damai. Atau waktu ini saya merasa damai. Nah, merasa damai itu tuh serak hati saya. Itu tinggal dilatih. Sehingga nanti kita jadi memahami, oh ini tuh dari Tuhan. Oh ini dari pikiran saya. Lihatnya di hati. Makanya hatinya jangan dirusak. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dari situ terpancar kehidupan. Nah, begitu sebenarnya. Lalu kalau yang dari orang-orang kan ada orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Tentu untuk Elizabeth, waktu dia beritakan ini ada maksud dari Tuhan. Soal pilihan Tuhan, kalau khusus untuk seperti Elizabeth gini ya, itu bagiannya Tuhan. Gak bisa kita, Tuhan saya tolong dipilih dong, harus jadi gini. Gak bisa, itu maunya Tuhan. Itu hak mutlaknya Tuhan. Saya pilih, di dalam ayat begini. Ada yang Tuhan pilih menjadi alat yang kurang berguna. Ada yang Tuhan pilih menjadi alat yang berguna. Artinya dalam kondisi alat itu pemakaian ya, dipakai ya. Artinya kalau gampangnya gini. Ada orang yang gembala cuma 5 jiwa, ada gembala 1000 orang. Itu pilihan Tuhan itu. Jangan kemudian kita ngotot. Ada yang dapat 1 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 5 talenta. Gitu loh. Jangan kita ngotot banget. Gitu ya. Itu haknya Tuhan. Setiap orang yang pekerjamu 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta, menyenangkan Tuhan itu nomor 1 buat Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Sedikit banyak orang yang kita layani, yang penting kita menyenangkan Tuhan. Itu yang paling penting dalam pelayanan itu. Nah, saya penasaran ya, tiba-tiba saya ingat di buku Liber Israel oleh, kalau tidak salah ingat itu di buatannya Cho Thomas. Ini buku sempat fenomenal sekali ya pada musimnya saat itu buku sangat fenomenal sekali. Dikatakan si Cho Thomas ini bilang ketika dia mau dibawa Tuhan ke surga, sekali jadi dijemput Tuhan, badannya bergetar-getar gitu kan, kayak gejolak gitu loh, kayak orang-orang yang kayak ya kejang-kejang gitu. Apakah C. Elizabeth mengalami hal yang sama selain berbahasa Rupiah nulis buku? Waktu saya dibawa Tuhan ke surga atau neraka sih, saya biasa aja. Ya seperti orang sedang berdoa aja, posisi lagi berdoa aja gitu. Nggak kejang-kejang, nggak sakit, nggak atau kayak pingsan, nggak sama sekali. Tapi saya seperti orang biasa, doa seperti biasa. Oke, seperti orang biasa. Oke teman-teman, jadi bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Mutaharun dan Elizabeth, bahwa kita itu sebenarnya tanpa kita sadari bahwa ketika kita berdoa, sebenarnya kita sudah berada di bagian dari surga, tapi kita tidak sadar. Dan yang sadar itu adalah orang-orang yang memang dikaruniakan khusus dalam banyak penglihatan gitu ya. Dan pastinya bahwa ketika seseorang dibawa Tuhan ke surga untuk melihat surga dan neraka real yang dialami oleh Elizabeth ini, bahwa bisa dikatakan ada tujuannya gitu. Kayak Elizabeth terima mandat khusus gitu ya, yang tadi disampaikan Elizabeth ada mandat khusus yang ia terima. Oke, nah untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih detail lagi tentang surga itu seperti apa dan neraka seperti apa, lebih detailnya ada bukunya. Nanti silahkan DM, silahkan kirimkan private message ke FB page ini di Indonesia Property Network dan kirimkan alamat rumahnya teman-teman. Nanti kami dari tim akan menghubungi teman-teman untuk follow up tentang buku tersebut. Oke. Dan pastinya karena ini terlalu banyak sekali dan nggak mungkin diceritakan dalam waktu siaran yang hanya singkat ini ya. Karena itu 40 hari bakal diceritakan dalam waktu 2 jam gitu, nggak mungkin banget. Oke. Nah, dari Pak Pendeta Harun,
Mungkin bisa ada disampaikan lagi Pak, betapa pentingnya kita mengerti tentang pemaknaan tentang melihat surga dan neraka ini bagi kita orang yang beriman pada Kristus. Ya, jadi ungkapan surga neraka yang didapat oleh Elizabeth adalah sebenarnya apa namanya sebenarnya sebutannya apa ya? Mengantisipasi terjadi gerakan hypergrace. Karena pada akhirnya langkah terakhir itu yang menentukan kira-kira itu sebab gerakan hypergrace ini. Jadi Elizabeth ini 2001 ya, gerakan hypergrace saya tidak tahu kapan, tapi yang pasti Tuhan siapkan semua dan gerakan-gerakan yang sekarang ini yang akan meninabobokan gereja. Nah, ini Elizabeth ini dapat, jadi kita mesti berwaspada. Sebenarnya juga gerakan hypergrace kalau di dalam pengajaran firman juga bisa dipatahkan. Nggak mungkin Tuhan ungkapkan begini, pada hari terakhir orang yang manggil Tuhan, Tuhan, tapi akhirnya nggak masuk surga kok. Jadi itu mematahkan gerakan hypergrace. Tapi perlu adanya penubuhan biasanya di bidang roh. Gini loh, manusia itu tidak semuanya main logika. Ada yang memang ngeroh, sejak lahir juga dia udah ngeroh. Itu manusia, tipe-tipe manusia, ada yang netral. Nah gitu loh. Jadi semua manusia ini harus ada jembatannya begitu. Ya, ada yang logika, ada yang ngeroh banget gitu loh. Apa-apa selalu loh. Ada yang netral memang. Nah, semuanya harus dipenuhi gitu ya. Itu karena yang Tuhan ciptakan keadaannya seperti itu. Nah, kemudian juga dari apa yang didapat oleh Elizabeth ini pasti ada maksud dari Tuhan tentunya. Tuhan bisa pakai supaya gini loh. Ada beberapa orang yang dapat pernyataan tentang surga neraka itu, surga neraka ya. Entah ada yang surga juga, entah neraka. Biasanya mereka mati gitu ya. Mereka mati baru di situ. Nah, gini loh, kalau orang yang mati itu kan tidak sadar. Nanti orang logika bilang gini, dia nggak sadar. Konteks tidak sadar itu merupakan konteks yang rentan, bahaya. Orang kelas kan tidak sadar. Jadi perlu ada orang yang sadar dan dia dibawa oleh Tuhan. Karena roh kita dengan roh Tuhan itu sama. Jadi Tuhan mau bawa kemana aja oke kok. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kalau orang yang tidak sadar keadaannya, ini bisa, maksudnya tidak semuanya salah, tapi rentan kan. You nggak sadar, you nggak tahu ini. Jadi konteksnya adalah bisa jangan-jangan ada roh yang lain gitu loh. Nah, kalau ini tidak ada roh yang lain, nggak ada roh. Jadi perlu diketahui juga bahwa roh iblis itu tidak bisa menguasai 100% manusia. Lihat ya sedikit saya mau sharingkan. Iblis memberikan tanda, nanti ini tanda, mark. Tidak pernah iblis menyatakan milik. Beda dengan Yesus, Roh Kudus adalah materai. Materai itu tanda milik. Itu mark ini milik, beda karena Tuhan itu 100% semua manusia itu milik Tuhan. Ya, makanya harus berhadapan dengan Tuhan nanti pada saat manusia setelah meninggal atau ada waktu Tuhan datang. Jadi perlu diketahui begitu. Pada saat Elizabeth betul-betul mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan dan dia sadar, betul-betul sadar. Nah, perlu diketahui bahwa ini benar-benar secara roh ke dalam kesadaran yang penuh. Nah, supaya tidak terpengaruh dengan roh jahat, tidak ada sama sekali roh jahat di situ, gitu loh. Ya, itu kenapa Tuhan bawa ke situ. Lalu kenapa Tuhan bawa ya kenapa Tuhan bawa harus berbahasa roh selama 40 hari 40 malam supaya betul-betul antara Tuhan dengan pribadi Elizabeth secara khusus ya. Nah, lalu kemudian juga itu Elizabeth nanti kalau dilihat dari kesaksian yang lainnya pada saat dia mesti kegiatan sehari-hari, jadi bukan dalam kondisi sepenuhnya. Jadi ada kan gerakan yang Tuhan datang tanggal sekian, kita kumpul di satu daerah, terus tidak boleh kerja dan sebagainya. Keliru, itu akan jadi penyesatan. Sedangkan Tuhan datang aja, Tuhan bilang gini, ada 2 orang di ladang, berarti yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Yang diangkat ini kan berarti yang berkenan sama Tuhan. Tapi di mana dia? Di ladang loh, kerja. Jadi nggak ada sesuatu yang secara khusus. Makanya Tuhan bilang, apapun yang kamu kerjakan, kamu buat bagi Tuhan. Jangan, wah saya mau sama dia dulu deh, saya mau bertapa dulu deh. Wah ini nanti bisa bahaya, gitu loh. Kegiatan, makanya Elizabeth lakukan tiap kegiatan hari-hari.
Tapi karena dia keadaannya terbatas, tidak bisa berkomunikasi, Tuhan sediakan semua. Contoh waktu Elizabeth mungkin, ya saya tambahkan saja, dia mau naik angkot, Tuhan siapkan jadi semua waktu melihat Elizabeth diingkir semua. Dia jadi di belakang supir selalu. 40 hari disiapkan sama Tuhan begitu loh. Jadi semuanya direncanakan sama Tuhan. Yang tadinya Elizabeth sering kali ditanya, nggak ditanya misalnya, itu udah disiapkan sama Tuhan. Nah begitu, selama 40 hari ini. Jadi waktu Tuhan memberikan proses sama Elizabeth, Tuhan juga membantu turut campur. Jadi nggak usah khawatir saat kita juga diuji, saat kita lagi dicobai, Tuhan juga ada di situ menyertai kita. Itu yang penting. Ya, sebagai sharing untuk kehidupan sehari-hari yang kita kadang-kadang suka alami dari kesaksian surga neraka, yang kan kalau surga neraka itu cuma nanti ke depan ya. Makanya ada tuntunan hari-hari kita juga. Oke, thank you Pak Pendeta. Untuk para pemirsa yang menonton ini, sekali lagi jika masih ada pertanyaan sebelum kita closing ya, silahkan ketikkan di kolom komen. Oke, pertanyaan apapun yang ingin teman-teman tanyakan sesuai dengan topik kali ini tentang 40 hari bersama Tuhan di surga dan neraka. Oke. Tadi cukup menarik sekali ya, Pak Pendeta mengatakan bahwa ternyata salah satu tujuan yang tidak disadari tentang karunia Pendeta, tentang Elizabeth buat surga dan neraka ini adalah untuk mengatakan tentang pengajaran Hyper Grace gitu ya, bahwa ya Hyper Grace atau Cheap Grace lah ya, yang mengatakan bahwa kalau orang mati dia buat dosa, orang terima Tuhan Yesus buat dosa, pasti masuk surga gitu. Ternyata untuk mengatakan seperti pengajaran itu ya Pak, itu sesuatu yang menarik, apalagi mendukung yang tadi yang Pak Pendeta sempat sampaikan di Matius 7:21 bahwa ya bukan siapa yang bersetubuhan kepada Tuhan yang akan masuk ke kerajaan surga, mereka yang tidak sampai di surga. Dan tadi seperti yang saya mau highlight lagi nih ya teman-teman ya, yang tadi Pak Pendeta katakan bahwa dengan si Elizabeth yang juga sadar saat dia dapat kampanye ini sadar, itu sebenarnya bermakna bahwa pada orang bahwa ini real, bukan dari kondisi yang tidak sadar yang katanya bisa aja ada roh lain atau ya cuma kebetulan atau apa, tapi ini dan kondisi real yang dialami oleh Rasul Yohanes juga yang dipimpin kita gitu, yang mampu untuk dia melihat masa depan gitu. Jadi sesuatu yang real dan bahkan sebagai bukti nyata realnya, Elizabeth pun masih melakukan aktivitas kesehariannya dia. Dimana kalau orang kena penyakit itu tidak mungkin bisa melakukan aktivitas gitu kan, tapi dia masih bisa aktivitas secara normal, dan bahkan Tuhan yang provide dan Tuhan yang menolong dia untuk dia bisa berkata-kata atau berdialog dengan orang sekitar, khususnya ketika mau menaik kapal tadi Tuhan atur sedemikian rupa gitu. Itu sesuatu yang menarik sekali teman-teman, bahwa ya Tuhan yang tahu dan Tuhan yang men-setting semuanya nih. Dan pastinya teman-teman, seperti yang saya sampaikan bahwa selama masih ada waktu kita di bumi, ini adalah kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan dan untuk selalu bertobat dan selalu ingat kasihnya dan menciptakan kasih Tuhan bagi orang lain, sehingga jangan disia-siakan gitu kan. Oke, mungkin Elizabeth ada pesan terakhir dari siaran kali ini? Yang pasti sih setia sampai akhir ya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kita tetap dalam keadaan yang setia sama Tuhan Yesus. Amin. Tetap setia teman-teman sama Tuhan Yesus sampai terakhir, dan sampai cinta sama Tuhan Yesus. Orang cinta pasti setia, Orang setia belum tentu cinta, tapi yang namanya cinta pasti setia. Yes. Nah itu ya teman-teman ya. Cinta sama Tuhan Yesus pasti setia, tapi kalau kita belum setia belum tentu cinta. Karena pengen berkatnya doang ya Pak Pendeta. Iya, itu dia. Saya lagi ngetrend nih, orang kasih setia ke Tuhan hanya dapat berkat gitu kan. Kita ada setia ya. Dan ini dasar yang sangat luar biasa ya, diingatkan sama Pak Pendeta bahwa ayo setia hanya karena cinta, bukan karena dasar yang lain. Karena di surga pun yang tadi Elizabeth sharingkan bahwa fokusnya ke Tuhan ya, Elizabeth itu dan yang lain. Jadi jangan kita tidak bisa tidak fokusnya kita pada Tuhan, seperti ini saksikan oleh Elizabeth. Oke, teman-teman, senang sekali kita bisa berjumpa dan ngobrol, tidak terasa waktu sudah 1 jam 30 menit. Dan pastinya kita Sabtu ini kita masih akan ada siaran jam 10 pagi tentang sembuh dari COVID-19 bersama Pak Sion.
dan sebagai narasumber kesaksiannya, hasilnya mengalami mujizat Tuhan karena beliau itu dari salah satu gereja yang terkena klaster COVID, gitu kan. Nanti lebih detailnya di hari Sabtu saksikan saja sendiri. Jangan lupa jam 10 pagi, dan 2 minggu kemudian nanti kita akan bersama lagi dengan Elizabeth juga tentang disembuhkan dari gejala COVID-19, dan pastinya ini benar gejala yang real COVID-19. Kenapanya lebih penasaran, lihat saja nanti kita saksikan juga di 2 minggu lagi dari Elizabeth, gitu kan. Dan saya yakin teman-teman pasti penasaran ya, kok bisa kena gitu kan. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi di 2 minggu lagi dengan Elizabeth ya teman-teman ya. Sekali lagi semuanya thank you so much buat waktu dan kesempatannya. Sekali lagi yang ingin bukunya yang ya, tentang 40 hari bersama Tuhan Yesus Surga dan Neraka, silahkan kirimkan pesan di Facebook page Indonesia Apostle Prophetic ini, dan kami akan segera menghubungi teman-teman. Dan jika teman-teman ada yang mengalami sakit atau butuh dukungan doa, silahkan WhatsApp ke 0822 4207 4719. Saya ulangi, 0822 4207 4719. Oke, sekali lagi thank you so much semuanya, dan thank you so much Elizabeth dan Tante Harun atas waktu dan kesempatannya karena sharing, kesaksian dan firman Tuhan menguatkan kita. Berkati. Ya, God bless ya teman-temannya, dan pastikan Berkati semuanya. Bye bye, God bless semua. Oh, sorry, mungkin sebelum saya end, Pak Pendeta boleh nggak doa di doa tutup, karena ada yang kirim pesan, tolong ada doa impartasi dong Pak gitu. Oke, untung belum di kelas nih. Silakan Pak Harun. Oke, Pak Harun sinyalnya lagi down lagi. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Ada Pak Harun. Oke, beliau kayak terputus. Oke, Elizabeth ada pesan dari Pak Harun, tolong Elizabeth yang doakan karena sinyalnya beliau tiba-tiba turun, jadi beliau terputus. Nggak bisa join lagi. Oke, ya teman-teman, mari kita berdoa. Untuk doa penutup ya. Yes, betul sih. Sekarang kan doakan teman-teman yang ada beberapa yang minta untuk ada impartasi. Oke. Dalam nama Yesus. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sepakat malam hari ini Bapak. Kami berdoa untuk orang-orang, untuk semua orang yang ada yang sedang menikmati, menonton live streaming ini ya Bapak. Atau permasalahan mereka, ada yang dalam keputusasaan, ada yang dalam permasalahan yang sangat berat. Kami yakin dan percaya Bapak, pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak terbatas tempat dan waktu. Kami percaya saat hari ini juga Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menjamah, dan dengan kuasa bilur-bilur-Mu menjadi sembuh. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa dalam nama Yesus Tuhan, malam hari ini Engkau yang mengunjungi secara pribadi setiap kami, setiap orang, setiap yang anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang menonton live streaming ini Bapa, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau yang menjumpai mereka secara pribadi, sehingga mereka kembali merasakan kasih-Mu Bapa, mereka kembali merasakan cinta yang mula-mula kepadamu ya Bapa. Dan mereka akan tetap bertahan. Apapun yang terjadi, mereka akan tetap setia dan cinta kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan kami yakin dan percaya, surga adalah bagian dari kami semua Bapak. Anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya hari-hari ini adalah hari-hari di mana kami akan terus merasakan kehadiran-Mu, akan terus merasakan pemeliharaan-Mu Bapak. Tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami Bapak. Engkau selalu ada bersama dengan kami, menyertai kami dimanapun kami berada Bapak.
Dan Engkau sendiri yang Bapa, Engkau yang menjamah orang-orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Orang-orang yang sudah lama tidak percaya lagi kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat hari ini juga dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang menjadi permasalahan dan yang mengikat mereka, kami sepakat dalam nama Yesus Tuhan, Kau yang melepaskan mereka dan supaya mereka kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat malam hari ini. Sungguh kami masih ada, ini adalah kasih Tuhan, ini adalah merupakan anugerah Tuhan dan merupakan kesempatan yang dari Tuhan untuk kami terus mengalami perjumpaan pribadi dan terus bertobat setiap hari dalam kehidupan kami untuk terus menjadi lebih baik dan terus mempunyai hati yang cinta Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, thank you Ci Elizabeth, thank you semuanya atas yang semuanya. God bless. Sampai ketemu lagi next time. Bye.